Jadi pas ketika gue lagi buka pintu kamar mandi, tiba-tiba langsung Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya kalian lebih nikmat lagi nonton video gue. Alangkah baiknya kalian siapkan cemilan, minuman, dan ini. Dan jangan lupa pakai headset dan rebahan. Selamat menonton. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue pribadi yang dimana gue menemukan sosok anak kecil yang ngajakin gue main. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi kejadian ini gue alamin sekitar umur 7 tahunan. Dan pada saat itu kondisinya sedang bulan Ramadan juga. Nah, pada saat itu gue kan suka banget tuh ya main ke rumah nenek gue. Jadi keadaan di rumah nenek gue ini memang bener-bener berdua nih, karena nenek gue anak-anaknya udah pada pisah rumah, alias sudah pada berumah tangga semua. Nah, pada saat itu gue cucu pertama, dan karena nenek gue butuh hiburan, akhirnya gue sering banget di sana, men. Nah, pada saat di sana, kalau nggak salah itu gue udah nginep berhari-hari di sana, men. Dan ketika gue udah nginep di sana, di malam ketiga ini gue ngalamin kejadian yang sangat menyeramkan, men. Jadi pada saat itu biasanya kan bulan Ramadan tuh pasti ada yang namanya sholat taraweh. Nah, pada saat sholat taraweh, namanya juga anak kecil, anak 7 tahun ya kan, ya nggak terlalu wajib-wajib banget karena gue belum balik pada saat itu. Jadi pada saat masuk jam sholat tarawih, kakek gue ini berangkat sendiri ke masjid, men. Ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Nah, pada saat gua di situ, gua berdua sama nenek gua. Jadi posisinya ini ruang tamu, ini sofa. Jadi bentuknya gini nih, Ini sofa, dan di sini ruang TV ataupun tempat TV-nya, men. Nah, gue kan main nih di sekitar tengah-tengah ya kan, namanya anak kecil, nggak ada gadget, nggak ada hal apapun yang bisa dimainkan ya kan. Pada saat itu gue juga jujur, gue gabut banget, men, pada saat itu, men. Nah, lalu kalau nggak salah itu kejadian ini pukul jam 8 malam. Jam 8 malam ketika nenek gue sedang asik-asiknya, nenek gue sempet nih ngomong ke gue. Gue kan waktu kecil memang dipanggilnya abang ya. Jadi nenek gue tuh bilang kayak begini, "Bang, makan dulu sana, nanti keburu malam. Kalau udah malam, siapa yang mau nganterin ke dapur?" Terus gue bilang lah di situ, "Ya nanti aja, masih seru nih nonton TV." Terus nenek gue juga bilang lagi begini, "Ya udah, di sini kan tidurnya nggak pernah sampai malam banget. Mending abang sekarang kencing, siap-siap rapi-rapi buat tidur." Terus gue jawab lagi, "Iya nanti dulu, sebentar lagi nih film lagi seru banget." Gue bilang kayak gitu. Jadi posisinya nenek gue ngobrol sambil rebahan, main di situ, men. Nah, pada saat nggak lama selang nenek gue ngomong, gue kayak ngelirik ke arah sofa. Jadi sofanya itu memang ada kolongnya gitu, men. Bangku lah ya, bisa disebut bangku panjang yang ada kolongnya. Terus pada saat itu gue kayak ekor mata gue selalu ngelirik ke arah kolong sana gitu. Pada saat itu kan gue duduknya di ubin, atau di lantai, gue nonton ke arah televisi ya kan. Nah, pada saat itu gue nggak tahu kenapa nih, kok tiba-tiba arah ekor mata gue selalu mengarah ke kolong bangku itu. Dan sekali, 2 kali, dan 3 kali gue cuekin, dan yang keempat kalinya, men, tiba-tiba ketika gue lagi duduk terdengar suara kelereng atau gundu yang lagi dimainin, atau gundu yang lagi jatuh. Wow, itu bener-bener kayak gue dan nenek gue tuh saling menatap gitu. Tiba-tiba nenek gue nanya nih ke gue, "Abang mainin ini ya, gundu ya?" Terus gue jawab, "Loh enggak abang, dari tadi barusan nggak ngapa-ngapain, cuma nonton TV, dan itu pun nggak megang kelereng atau gundu." Dan di situ akhirnya gue sama nenek gue saling bertatap-tatapan, saling seolah mimiknya itu gue berdua sama nenek gue nih seolah berkata, "Loh, ini siapa yang mainin?"
Dan tiba-tiba gak lama dari kejadian itu, gue melihat di ekor mata gue ini ada sosok anak kecil yang sedang duduk. Pokoknya bentuknya agak aneh sih men, agak aneh karena tangannya seperti ini, terus dia kayak tek tek gitu loh, Gundo dimain-mainin begitu. Dan tiba-tiba dia natap ke gue, dia langsung, mukanya ini men pucet banget, pucet sepucet-pucetnya. Dan saat itu gue teriak, gue takut, gue langsung masuk kamar. Dan ini gue coba tenangin gue sekali lagi segala macam. Terus gue bercerita lah sama nenek gue. Namanya nenek gue udah tinggal puluhan tahun di sana men, jadi kayak beliau ngerasanya ya nggak ngerasa apa-apa gitu. Dan gak lama kakek gue pulang dari masjid, gue bercerita lah. Terus kata kakek gue, ya udah sono sholat isya dulu, nanti setelah sholat isya baru tidur. Nah di sini men, gue bener-bener batu banget kalau dibilangin itu dari kecil. Gue malah iya tapi nggak gue lakuin. Nah pada suatu waktu terus mulai kira-kira jam 10-an deh, gue tuh mendusin kayak oh iya gue belum sholat isya ya. Gue tiba-tiba kebangun tuh di jam 10, gue belum sholat isya. Tapi pada saat gue mau bangun itu, gue bener-bener mules men, perut gue sakit gitu, pengen buang air besar ya kan. Nah akhirnya gue memberanikan diri lah, karena menurut gue itu mah yang tadi paling dia setannya pergi. Gue cuman berpikir kayak gitu, namanya anak kecil gimana sih ya kan. Nah pada saat itu gue mulai ke dapur dan di sini udah mulai ada suara aneh. Suara anehnya itu adalah, lo tahu kekenceng kan, ataupun wajan untuk masak. Padahal di situ cuman ada wajannya aja dan pegangannya ini nggak ada men. Terus tiba-tiba kayak bunyi suara seng kayak orang lagi masak men. Dan gue di situ coba astagfirullahaladzim. Terus gue langsung buru-buru nyalain lampu. Dan gue entah kenapa bodohnya gue tetap lanjutkan untuk ke kamar mandi men. Nah pada saat gue di kamar mandi, gue mulailah biasa mungkin melakukan ritual ataupun sambil merenung. Dan gue di sana, jadi kan rumah nenek gue ini tingkat ya. Jadi kamar mandi ini di atasnya itu langsung ada jemuran di lantai 2 gitu. Nah di sini kejadian benar-benar serem banget men. Jadi pada saat gue lagi asik-asiknya ritual, tiba-tiba yang pertama tuh kayak ada suara gerak, kertek gitu, kayak orang suara jalan. Cuman jalannya kayak langkahnya dikit-dikit, kertek cepet gitu. Terus gue masih gue hirauin lah kayak begitu ya kan. Mungkin bagi gue ini paling tikus atau enggak kucing yang lagi mampir ke atas gitu kan. Dan selang berapa menit dari gue ngedenger suara orang jalan seperti itu, tiba-tiba ada nih yang ketok-ketok dari atas nih. Dan dia bunyi tok tok tok. Lu tahu kan namanya lantai 2 tuh langsung pakai kayak papan gitu, bukan ubin lagi, jadi kedengeran tuh suaranya tok tok tok. Nah setelah itu gue masih mulai, ini ngapain sih kucing malam-malam jam segini gitu kan. Akhirnya gue masih tetep tuh. Nah yang ketiga kali ini bener-bener gokil men. Jadi bener-bener gue cuekin tuh suara pertama dan suara kedua. Dan ketika gue mendengar suara yang ketiga, gue bener-bener langsung wah gila sih. Jadi pada saat itu gue lagi santai, lagi nggak memperdulikan suara apa itu, walaupun dalam hati tuh jiwa gue takut gitu kan. Dan tiba-tiba men, gue mendengar suara seperti ini. Shh, shh. Suara pertama gue diemin. Gue udah mulai curiga nih, ini udah mulai gak beres rumah. Terus selang 5 menit dia bunyi lagi. Shh, shh, shh. Gue makin lemes, cuman kayak gimana sih, gemeteran gitu. Akhirnya gue buru-buru mulai selesai. Dan tiba-tiba setelah gue udah mulai selesai cebok segala macam, baru gue pengen ngebuka pintu kamar mandi men, tiba-tiba langsung
shootnya itu kencang. Jadi pas ketika gue lagi buka pintu kamar mandi, tiba-tiba langsung anjir, gue langsung lari main di situ men. Gokil, gue langsung lari kalang kabut segala macem. Terus kakek gue kebangun, kakek gue nanya sama gue, kenapa lagi bang gitu. Wah, gue nggak bisa bercerita pada saat itu. Gue nggak tahu lagi gue harus ngapain, dan gue nggak tahu lagi harus seperti apa. Akhirnya pas besok paginya gue cerita, dan baru di sini gue diomelin sama kakek gue. Makanya sebelum tidur itu, kalau kita belum sholat dulu biar tidurnya tenang gitu kan. Terus kalau bisa pada saat kita mau tidur, kita ambil wudhu, karena kita nggak ada yang tahu setelah kita bangun tidur kita masih hidup apa enggak. Dan di situ gue udah mulai ngerenung tuh. Akhirnya gue sejak itu gue nggak berani main tidur ataupun nginep di rumah nenek gue. Dan pada akhirnya gue semakin dewasa dan akhirnya semakin tahu, karena rumah nenek gue ini memang berpenghuni. Lo bisa tonton videonya sebelum lo nerusin lagi. Di sini nih kejadian di rumah nenek gue. Di video ini ataupun linknya ada di deskripsi. Lo bisa tonton video itu kembali. Dan itu pun juga kejadiannya benar-benar di tahun ini, Lebaran kemarin, pas hari Lebaran pertama itu. Oke men, jadi kesimpulannya adalah cerita gue ini, yang pertama, jangan selalu lu hiraukan nasihat dari orang tua ataupun orang yang lebih tua dari lu. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa isinya dari omongan dia men. Dan yang kedua adalah, sebelum kalian tidur alangkah baiknya kalian menunaikan ibadah dari agama manapun. Mungkin kalau yang Islam, sebelum tidur kalian belum sholat isya dulu. Mungkin bagi yang agama Kristen, sebelum kalian tidur kalian berdoa dulu kepada Tuhan kalian. Dan begitu pun juga agama lain sesuai dengan tata cara dan kepercayaannya masing-masing. Kalau bisa sebelum tidur lo semua harus berdoa, karena berdoa itu adalah suatu makanan pokok bagi manusia untuk memohon kepada Tuhannya yang Maha Esa. Oke men, sekian dari gua. Terima kasih udah support video gua dan channel gua sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe channel gue, dan selalu share video gue kemanapun supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten dan lebih berkarya lagi. Oke, seperti biasa gue akhiri video gue. Salam Tua Gapat dari Calon Maya.